خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga, semua para jamaah hadirin wal hadirat selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, yang belum hadir, yang menyiapkan fasilitas untuk berlangsungnya kegiatan ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh, dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema yang kita bahas pada kesempatan ini, kita akan mengungkap, menggali, menguliti. Nah, ini judulnya menguliti ini. Menguliti makna dosa menjadi tanggung jawab setiap individu dalam kacamata Al-Quran. Nah, jadi ini menguliti. Jadi menguliti itu ya membongkar gitu ya, mengungkap, membuka. Nah, itu ya makna dosa. Dosa, dan dosa ini menjadi tanggung jawab setiap individu. Walaupun berbuat dosanya berjamaah gitu, ramai-ramai sekampung berbuat dosa gitu ya, naudzubillahi min dzalik, atau serumah ya. Tapi nanti ujungnya gitu, ujungnya menjadi tanggung jawab setiap individu dalam pandangan Al-Quranul Karim. Ini akan diungkap dalam surah Al-An'am ayat 164. Mari kita lihat ayatnya dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dengan bacaan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayrallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum
fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ulangi. Qul aghayrallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sekali lagi. Qul aghayrallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat yang kita baca, katakanlah hai Muhammad, ini Nabi Muhammad disuruh mengatakan, apakah patut? Patut itu apa? Apakah pantas? Apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, ini arti dari ayat yang kita baca. Isinya itu di situ yang pertama, Nabi Muhammad disuruh untuk mengatakan, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Nah, gitu. Kalau pakai apakah ini kan bertanya, apakah patut? Tapi bukan untuk dijawab, untuk direnungkan. Apakah patut? Apakah pantas? Ah, gitu ya. Aku mencari Tuhan selain Allah. Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Nah, setiap perbuatan dosa seseorang, nah ini, setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Coba perhatikan setelah mengatakan seseorang, di situ dikuatkan lagi, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali,
dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, asbabun nuzul, mengapa ayat ini turun? Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah ketika orang-orang kafir berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kembalilah kamu wahai Muhammad kepada agama kami, sembahlah Tuhan-Tuhan kami, tinggalkanlah apa yang ada padamu. Begitu bahasanya. Kata siapa itu? Kata orang kafir bicara kepada Nabi Muhammad langsung ini. Kembalilah kamu wahai Muhammad kepada agama kami. Tuh. Sembahlah Tuhan-Tuhan kami. Tinggalkanlah apa yang ada padamu. Kami akan menjamin untukmu semua pengikut yang kamu harapkan di dunia dan akhiratmu. Turunlah ayat tersebut. Ini adalah pertanyaan yang menunjukkan celaan. Jadi bukan bertanya, benar-benar bertanya karena tidak tahu, mengejek, melecehkan gitu. Melecehkan siapa? Melecehkan Nabi Muhammad, nah itu ya. Hakikatnya ya semuanya ya orang-orang yang mengakui keagungan kepada Allah itu dilecehkan oleh mereka. Turunlah ayat ini. Qul aghayrallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Nah, ini asbabun nuzul dari turunnya ayat yang kita baca. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekarang interpretasi para mufasir. Kita melihat bagaimana para mufasir bagaimana memikirkan, menjelaskan, mengungkapkan ayat ini dari berbagai pandangan para mufasir. Dalam tafsir Al-Munir nih dijelaskan bahwa maksud dari kalimat wala taksibu kullu nafsim illa 'alaiha menunjukkan bahwa seseorang tidak ditindak kecuali kemaksiatan yang dilakukan, kesalahan yang diperbuat. Makanya orang yang melakukan kesalahan dan perbuatan itu dia menyembunyikan gitu ya, menyembunyikan karena mungkin ya takut ketahuan oleh orang lain. Tapi hati-hati, nanti akan dibukanya, nanti akan diungkapnya di dalam kegiatan itu, di dalam kehidupan nanti di alam yang akan kita alami. Nah ini jadi tadi interpretasi dari seorang mufasir dalam tafsir Al-Munir. Sedangkan firman Allah Ta'ala wala taziru waziratun wizra ukhra di sini menunjukkan penetapan prinsip tanggung jawab pribadi. Ini adalah salah satu kemuliaan agama Islam yang agung. Ayat ini ya ekuivalen dengan ayat-ayat lain, di antaranya dengan surah At-Tur ayat 21. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, kita baca pelan-pelan dengan penuh ridho Allah di bulan Rajab yang mulia ini. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim
alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, nah ini orang yang beriman, insya Allah kita yang hadir, keluarga kita yang belum hadir, semuanya insya Allah orang-orang yang beriman, amin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Awas, hati-hati bacanya supaya paham. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Halo? Jadi kita berdoa ya, mudah-mudahan anak turunan kita menjadi orang yang beriman semuanya, amin. Supaya kumpul di surga. Kalau ada yang kurang-kurang ya kita bina lah gitu. Ada yang kurang kita bina. Makanya silaturahim keluarga itu penting. Setiap bulan bertemu satu keluarga, ya judulnya silaturahim, isinya ya sendaguro, wasiat mewasiati, watawasau bil haqqi, terus adanya makan-makan. Ini kan luar biasa. Ini dalam rangka membina keimanan. Supaya apa? Supaya saborodoyot. Pak Idun saborodoyot tenaun. Saturunan. Saturunan itu semua ngabring, masya Allah, tidak ada yang hilang. Mengapa? Karena di dunia ini kita membina diri, membina keluarga, membina semuanya. Hati-hati kalau ada anak yang malas, jangan dicuekin. Kalau ada anak-anak yang malas sholat, jangan dicuekin. Ada cucu di rumah kok susah sholat, jangan dicuekin. Ingatkan, ajak bersama-sama. Mungkin anak kita belum paham, belum mengerti. Orang tuanya paham, mengerti, takut nanti berpisah anak dengan kami bersama. Loh, gitu. Ada harapan-harapan. Sebab barusan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah kita membahas kemudian, nah ini dalam tafsir Ibnu Katsir sekarang. Tadi tafsir apa tadi? Lupa lagi ya. Tadi dalam tafsir sebelumnya, sekarang Ibnu Katsir mengungkapkan ini Quran surat At-Tur ayat 21 ini sebagai berikut. Artinya kami susulkan kepada mereka anak cucu mereka untuk menempati kedudukan yang tinggi di surga bersama mereka. Sekalipun anak cucu mereka tidak ikut beramal seperti mereka, tetapi hanya dalam pokok keimanan saja. Nah itu ya. Jadi hai cucu nama kedua gitu, tapi iman nama kuat gitu ya. Diajak sedekah susah gitu, diajak puasa sunat sulit gitu, diajak berjamaah hese tapi imannya kuat. Wah ini modal. Tapi tetap terus jangan berpikir kan baik nak anda mah tegetol oge, nu penting mah iman we nak. Justru buah iman teh amal soleh gitu. Cirinya orang yang beriman itu amal soleh, dan ketika beramal itu selalu dengan penuh ketulusan. yakni kami tidak mengurangi mereka yang terhormat lagi berkedudukan tinggi itu
dari amal mereka barang sedikit pun, karena kami menyamakan mereka dengan anak cucu mereka yang kedudukannya jauh berada di bawah mereka. Tetapi Allah sengaja mengangkat anak cucu mereka ke dalam kedudukan orang tua mereka, karena berkah dari amal perbuatan orang tua mereka sebagai kemurahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai apa? Kita sebagai siapa? Sebagai orang tua. Orang tua kita sebagai apa? Sebagai orang tua juga. Terus tidak, orang tua itu berkesinambungan, ya, rajinnya, getolnya, kuat iman Islamnya. Tapi hati-hati ya, iman ini suka melayang-layang. Al iman yazid wa yankus. Kalau sedang rajin, masya Allah. Kalau sedang bagus, masya Allah. Kadang-kala iman kita melemah. Nah, di saat sedang melemah itulah terus kita perjuangkan dan kita perjuangkan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kedua, dalam hidayatul insan bitafsiril Quran, bahwa Quran surat Al-An'am ayat 164 menyebutkan bahwa masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri dan akan mendapat balasan dari Allah. Kedua, menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, setiap orang yang melakukan kezaliman atau dosa lainnya itu akan ditanggungnya sendiri kelak di hari kiamat. Semua orang sudah sibuk dengan dirinya masing-masing mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Jadi bagaimanapun ini jelas ya, tadi memang dikatakan asal punya iman, tapi tetap kalau berbuat salah itu bukan orang yang beriman. Orang beriman itu berupaya untuk tidak berbuat salah. Ketika berbuat salah, ya bertaubat kepada Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita lihat, kita baca pelan-pelan. Insya Allah rahmat, berkah dan berkahnya turun bagi kita semuanya. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا وَلَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه wa ilallahil masir. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya, itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan salat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kandungan ayat menurut tafsir Ibnu Katsir. Di dalam ayat ini terkandung perintah berbuat ikhlas dan bertawakal kepada Allah, seperti juga yang terkandung di dalam ayat sebelumnya, yaitu ikhlas
dalam beribadah kepada Allah, yakni hanya untuk Dia semata, tiada sekutu baginya. Ini kata ikhlas selalu dikumandangkan, diungkapkan. Mengapa? Karena keikhlasan itu merupakan modal diterimanya amal-amal kita oleh Allah, gitu ya. Memang selain ikhlas ya ada ilmu, ya, kemudian ada keyakinan, dan ketulusan ini menjadi rangkaian yang tidak dipisahkan dalam beramal. Saya ikhlas, tapi saya ini tidak punya ilmu, tidak begitu, ya. Saya punya ilmu, tapi saya tidak beriman, tidak begitu. Saya beriman dan berilmu, namun saya tidak ikhlas. Nah, ini tidak begitu. Jadi satu kesatuan, satu ilmunya harus mantap, imannya harus kuat, dan tulus ikhlasnya harus ya menjelma dalam pribadinya. Dalam bahasa kawan saya ini disebutnya segitiga emas, disebutnya itu. Kenapa segitiga emas? Karena memang segitiga ini sangat berkait erat satu sama lainnya. Apa tadi? Iman, ilmu, dan amal dengan tulus ikhlas. Nah, itu. Makna seperti ini banyak didapati di dalam Quran, seperti firman Allah yang mengandung petunjuk bagi hamba-hambanya agar mereka mengatakan kepadanya, Allah yang berhak disembah dan hanya kepadanya meminta pertolongan. Dan setiap hari, setiap sholat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, ini yang selalu dibaca dalam sholat, di samping ayat-ayat yang lainnya. Terus hadirin wal hadirat rahimakumullah, kedua, sembahan Allah dan bertawakal. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya. Oh, gitu. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, gitu. Ketiga, beriman dan bertawakal kepada Allah. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Penyayang, kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Kemudian keempat, menjadikan Allah sebagai pelindung. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Awas bacanya jangan salah. Dialah Tuhan masyrik dan maghrib, bukan Tuhan musyrik. Awas, hati-hati bacanya. Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Nah, ini ya. Tiada Tuhan melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita melihat dari segi pendidikan. Karena pendidikan ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Kalau tidak ada pendidikan, apa jadinya manusia ini? Maka pendidikan ini menjadi bagian yang akan menghantarkan, membimbing, menunjukkan, menuntun anak-anak kita, keluarga kita ke arah yang lebih baik. Itu pendidikan. Yang pertama, mendidik hambanya untuk senantiasa menjaga tauhid dan iman yang ada dalam diri, serta bertanggung jawab atas amal perbuatannya. Oh, gitu. Jadi mendidik hambanya untuk senantiasa menjaga tauhid. Nah, ini menjaga tauhid. Tauhid itu apa? Menjaga keimanan, keesaan, dijaga dalam hatinya. Karena tadi takut berpisah, kan mau bareng, saboronoyot saturunan, mau bareng bersama-sama. Maka wajib orang tua, guru,
ya, ajengan, mualim, semuanya. Bagaimana ini setiap materi, setiap tema hakikatnya untuk menjadikan tauhid mereka lebih kuat. Apapun materi pelajarannya, ya, dimanapun mengajarnya, tetap ada hal yang akan ditekankan supaya tauhidnya lebih kuat, tauhidnya lebih hebat, dan tauhidnya lebih mantap, sehingga sampai mati pun tidak berpisah, tidak jauh, tidak hilang, tidak selalu dalam tauhid itu sendiri. Kemudian yang kedua, senantiasa mengajarkan kita agar berbuat baik kepada siapapun dan menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Nah ini mengajarkan ini, nak, tidak boleh, nak. Kenapa tidak boleh? Allah larang ini. Ini, nak, tidak boleh, nak. Mengapa? Ini tidak baik untuk kesehatan. Jadi dialog di situ, sehingga perbuatan dosa itu menjadi mereka ingat harus selalu ditinggalkan. Apalagi zaman sekarang, ya, anak-anak muda yang asyik dengan gadgetnya, yang dilihatnya apa? Walau alam, ya, gak ngecek gitu kan. Anak-anak semalaman terus main HP-an, ya. Apa yang dilihatnya? Walau alam. Nah, disitulah maka berikan pengertian. Ini dianjurkan, ini tidak boleh, nak. Nah, dengan pelan-pelan mendidik anak-anak kita, anak-anak didik kita, anak biologis kita, semuanya mengarah supaya anak itu terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, mendidik hambanya agar senantiasa tawakal dan ikhlas karena Allah, serta meminta ampunan atas segala dosa yang diperbuatnya. Misalnya ada anak kita yang salah langkah gitu, ya, salah ucap, salah perbuatan terjadi, udah kita beritahukan, nak, memang salah itu, sudah, terimalah, tawakallah kepada Allah dengan bertaubat, nak. Nah, begitu. Jadi sampaikan sehingga dosa-dosa tetap diampuninya. Mengajarkan hambanya untuk taat kepada perintah Allah dan menjauhi perselisihan di antara makhluknya. Nah ini, mengajarkan hambanya untuk taat kepada Allah. Nah ini para pemimpin, ya, para inohong gitu, para atasan dan seterusnya, selalu ingat akan waktu sholat. Nah, bahkan ada suatu lembaga, ya, yang kerjanya itu rapat dan rapat, tapi di dalam rapat itu ada catatan, di saat sholat rapat berhenti, terus ambil wudhu, ambil sajadah, sholat berjamaah di masjid terdekat. Masya Allah. Karena ada juga ketika adzan berkumandang, berhenti dulu, halo hadirin yang rapat, kita dengarkan adzan sejenak. Sudah dengarkan, kemudian mari kita teruskan rapat. Nah ini kurang maknyus, kata anak muda mah, kurang mantap. Harusnya bukan sekedar mendengarkan, undangan itu dipenuhi, didatangi, dan dilakukan dengan sebaik mungkin. Ketika terkumandang kalimat hayya 'alas shalah, itu kan ajakan sholat, hayya 'alal falah, itu ajakan untuk menggapai, ya, kebahagiaan gitu, ya. Maka tertariklah orang-orang ketika mendengar kalimat-kalimat yang dikumandangkan muadzin, karena itu hakikatnya undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sedang ribut ngobrol, jangan ngobrol. Adzan berkumandang, dengar, dan kita ke masjid yuk, nak. Nah ini, ambil air wudhu dan seterusnya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna tanggung jawab. Tadi kan ada kata tanggung jawab nih. Apa sih tanggung jawab itu? Nah di sini kalau kita melihat ke kamus, ya, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab, karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, dan mereka akan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
Kita kan melihat anak kita ini tanggung jawab nggak nih, dibagi tugas, ada yang bagi tugas, ada yang ditugaskan untuk nyapu lantai, ada yang ditugaskan untuk membereskan tempat tidur, ada yang ditugaskan untuk cuci piring, ada yang ditugaskan untuk membantu ibunya di dapur. Karena anaknya banyak, dibagi tugas semuanya. Kita lihat tanggung jawab mereka ini sedang belajar untuk menanamkan dalam tanggung jawab. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, semua perbuatan kita tercatat dengan jelas. Hati-hati dari bangun sampai tidur ya, itu semua tercatat dan jelas. Ada rekaman. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ucapan penyebab kesesatan serta dari ucapan mengakibatkan dosa dipikul secara sempurna. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah Yaumal qiyamati wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan, ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Di ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya. Ini ucapan mereka, awas hati-hati ucapan itu ya. Ucapan itu jangan sampai membuat orang sesat, membuat orang melakukan yang tidak beres gara-gara ucapan kita. Harus hati-hati. Makanya daripada bicara yang tidak bermakna, diam itu lebih aman daripada bicara yang dapat menyesatkan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana wajah orang yang berdosa? Halo, bagaimana wajah orang yang berdosa? Nah, di sini ada pertanyaan nih. Kita lihat ayat yang kita siapkan. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka. Awas kalimatnya. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, bahasa lainnya disangrai. Wajahnya dibolak-balikan dalam neraka, sungseng terus gitu ya, dibolak-balikan terus. Mereka berkata, wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Nah, ini kalimatnya. Kalimat itu muncul ketika apa tadi?
ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka. Digoreng. Kalau digoreng kan dibolak-balik supaya apa? Ya supaya dua-duanya kena gitu kan. Insyaallah ya. Dan digoreng di mana? Di neraka. Sehingga kalimat muncul, wahai, ini dengan kesakitan ya. Kiranya dahulu tuh gitu. Kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul, tidak seperti ini. Nah itu. Jadi betul-betul di situ penyesalan yang mereka ungkapkan. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu. Jadi berteriak-teriak sekeras-kerasnya sampai keluar air mata, darah, menunjukkan penyesalan yang betul-betul. Di situ bukan waktunya lagi. Hal itu karena kezaliman kamu sendiri. Ingat, sekarang kita berada di bulan Rajab. Ada bulan Rajab ini bulan yang namanya bulan yang agung, bulan yang haram ya, bulan yang dimuliakan. Jaga kemuliaan bulan Rajab dengan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa. Bila berbuat dosa, dosanya itu, siksanya itu 2 kali lipat. Bila berbuat amal, amalnya pun dilipat-lipat. Ingat, bulan Rajab ada 4 bulan 1 tahun yang disebut dengan bulan haram. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Kalau ingin ngitung nomornya, nomor 1, nomor 7, nomor 11, nomor 12. Bulan ke-1, bulan ke-7, bulan ke-11, bulan ke-12. Itu yang disebut dengan bulan haram, yang harus selalu kita di bulan haram ini lebih banyak beribadah, munajat, dan juga menguatkan iman Islam kita beserta keluarga. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana dosa bagi yang mempeloporinya? Masya Allah, mungkin ada yang mempelopori dosa. Halo, ada yang mempelopori dosa? Mari kita berbuat dosa macam rame-rame yuk. Hati-hati tuh. Atau berbuat dosa ya, silahkan, saya mah mau tidur aja misalnya gitu ya. Dalam hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah menyebutkan nilai dosa akibat menjadi pelopor maksiat. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan wa kana alaihi wijruha wijru man amila biha min ba'di min ghairi ayyan qulta min auzarihim syai'. Jadi siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk, mempelopori kebiasaan yang buruk, antep kenuai sina kitu we tamah, awas ya. Dalam Islam maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Bagi siapa ini? Halo? Pelopor. Pelopor itu apa? Penggerak. Mari kita untuk melakukan maksiat rame-rame. Ada istilah maksiat berjamaah gitu ya, hati-hati. Atau pokoknya ini aja lakukan ya, saya ada urusan lain, gak mengerjakan, dapat juga itu dosanya itu. Karena dia pelopor. Hati-hati kalau mengatakan, mengucapkan, jangan menjadi kerugian bagi orang lain, kerugian bagi diri kita sendiri. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah,
Rasul bersabda, "Man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ah la yankusu dzalika min asamihim syai'an." Siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Misalnya begini, kita sedang berombongan pergi keluar kota misalnya, berbus-bus gitu ya. Kemudian kita sebagai ketua panitia, sholat nanti aja di sana, sekarang mah terus aja, ini tanggung perjalanan gitu ya. Sampai akhirnya 5 bus ke sholat KB. Kenapa? Karena pengumuman dari ketua. Nah, ini si ketua ini yang akan digitik nanti. Digitik itu apa? Ya akan bertanggung jawab itu. Nanti ajalah amal soleh mah. Zakat mah nanti aja. Sekarang mah usah zakat dulu. Jangan zakat ya. Ah, gelutuk meninggal dunia. Mereka tidak zakat semuanya gara-gara ucapan dia. Terus saja siksanya akan dapat. Naudzubillahi min dzalik. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, apabila kita melihat kemunkaran dan dosa, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemunkaran dalam meluruskannya dengan tangannya, maka jika tidak sanggup hendaklah meluruskan dengan lisannya. Jika tidak sanggup hendaklah dia meluruskan dengan hatinya. Dan ini adalah iman yang paling lemah. Misalnya kita sebagai orang tua melihat anak salah, ini diomongan mereka suka macam-macam ini. Nah ini ya, anak mungkin ada anak yang begitu, diomongan suka macam-macam ini. Jadi saya khawatir. Berbuat salah, mengucapkan juga ngomong salah, tapi hati saya nggak nerima ini perbuatan anak ini. Nah, kalau ada orang tua yang seperti itu di posisi iman yang paling rendah, iman yang paling lemah. Bagaimana harusnya? Ngomong walau kana murrad, bicara, tapi bicaranya harus santun. Istri kita susah sholat misalnya, bagaimana ini? Dengan kesantunan. Mama, akhirat akan kita jalani. Mama, alam kubur sudah menunggu kita. Bagaimana orang yang tidak sholat? Hayu yang sholat. 1 kali susah, 2 kali masih susah, 3 kali susah, terus dan tidak boleh berhenti, selalu mengajak untuk kebaikan. Tapi diantepkan dan takut marah. Nah ini yang salah. Harus berjuang, berusaha dengan cara-cara yang luwes, cara-cara yang harmoni, cara-cara yang dalam bahasa Sunda caina herang laukna beunang. Eta peribahasa Sunda tah. Jadi kalau sesuatu itu berpikir supaya kumaha, supaya bisa mengikutinya. Halo, begitu ya. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, kita teruskan kisah teladan. Ada kisah teladan. Mari kita lihat di sini ya, umumnya manusia tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Umumnya nih. Meskipun demikian, tidak benar pula bila orang menjadi putus asa karena berbagai dosa yang terlanjur dilakukannya. Harapan dapat melebur dosa atau mendapatkan ampunan harus terus dijaga. Berkaitan hal ini, salah seorang murid Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yaitu Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani, di sini diungkapkan suatu ketika ada sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk mengadukan dosa besar yang terlanjur dilakukannya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Lalu apa yang dapat meleburnya dariku? Apakah dosamu lebih besar daripada langit?" Tanya Nabi, ya. "Lebih besar dosaku," jawab sahabat tersebut. "Apakah lebih besar daripada kursi? Apakah lebih besar daripada arasy?" Selidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian lebih besar dosaku. Jawab sahabat itu sebagaimana jawaban pertama. Kalau dengan ampunan Allah, sergalah. Nah, Nabi Muhammad SAW, ya lebih besar ampunan Allah. Ya, jawabannya kali ini setelah sahabat tersebut menyadari bahwa seberapa besar pun dosanya, ampunan Allah tetap lebih besar. Maka Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepadanya berbagai amal yang dapat melebur dosanya itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, jihadlah fisabilillah. Namun di luar dugaan sahabat itu justru menolaknya karena keberatan. Ia berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku termasuk orang yang paling penakut. Andaikan tidak ada keluarga yang menemaniku keluar rumah di malam hari, niscaya aku tidak akan keluar sama sekali. Kalau begitu kamu puasa. Gumam Nabi Muhammad SAW, demi Allah, wahai Rasulullah, aku sama sekali tidak bisa kenyang dengan makan roti, sama sekali tidak mampu berpuasa. Kemudian kelak sahabat tersebut, kalau begitu kamu salat malam. Nabi Muhammad SAW memberi alternatif amalan. Selanjutnya, wahai Rasulullah, andaikan keluargaku tidak membangunkanku untuk sholat subuh, aku pun tidak bisa bangun untuk melakukannya. Untuk sholat subuh saja sangat berat, apalagi sholat malam. Jawab sahabat itu penuh kejujuran. Bukannya marah mendengar jawaban yang penuh kejujuran ini, Nabi Muhammad SAW justru tersenyum hingga kelihatan giginya. Penuh kasih sayang, Nabi Muhammad SAW pun memberi alternatif amalan yang sangat ringan untuk menjadi pelebur dosa yang telah dilakukan sahabatnya. Nabi Muhammad SAW akhirnya bersabda, kalau begitu bacalah selalu 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan amal dan sangat disukai Allah Sang Maha Pengasih, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini apa kisah yang tadi ya? Itu bicara minta dosa bebas gitu. Kan tadi melakukan dosa besar, minta bebas, diberi amalan nolak gitu. Disuruh puasa nolak, disuruh sholat nolak, semuanya tak mampu dan tak mampu. Dan Rasul itu melihat kejujuran orang gitu ya. Begitu indahnya orang ini jujur, nggak mampu mengatakan nggak mampu. Beda dengan pada banyak orang ya, pada umumnya menyebutkan mampu padahal tidak. Tapi ini jujur nih. Akhirnya keluarlah kalimat yang terakhir, yaitu ya kalimat yang berat dalam timbangan namun ringan dalam ucapan. Jadi kalau begitu kata Rasul, bacalah selalu 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan amal dan sangat disukai Allah Sang Maha Pengasih. Keluar kalimatnya apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu kalimat yang lisan mudah, timbangan berat, luar biasa. Oke, terus selanjutnya, walhasil dari kisah ini dapat diambil pelajaran bahwa sebesar apapun dosa yang terlanjur dilakukan, baik dosa konvensional, ada dosa konvensional ini ya, dosa konvensional maupun dosa digital. Nah ini nih, kan sekarang banyak orang yang berurusan dengan digital nih ya, ada juga yang konvensional. Manusia tidak boleh putus asa dari ampunan Allah yang pasti lebih besar daripada dosanya. Selain itu, kisah di atas juga menunjukkan begitu besarnya kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap manusia, bahkan terhadap pendosa pun Nabi Muhammad SAW tetap menampakkan senyuman lepas penuh kasihnya. Wallahu alam. Jadi kalau orang yang berbuat dosa jangan kecut. Orang berbuat dosa nih,
keluar dari rumah seseorang nih, melakukan sesuatu yang tidak beres nih, jangan kecut, ngomong yang bagus. Dari mana? Waduh, itu di situ tuh tanya sampai akhirnya semuanya clear dalam hal kesalahan itu. Halo, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cara mendapat ampunan Allah dari segala dosa yang diperbuat. Nah, caranya gimana ini? Caranya, mari kita lihat. Yang pertama, bertaubat dan memohon ampunan. Nah, ini. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Halo, yang kedua kita lanjutkan. Belum yang kedua di sini janganlah berputus asa dari rahmat Allah dan tidak melampaui batas. Selanjutnya nomor 3, memperbanyak zikir yang mampu menghapus dosa. Ini pengalaman saya, kalau ada mahasiswa yang mau konsultasi dan waktunya sudah agak mepet misalnya, maka tunggulah ya sambil berzikir. Gitu. Tunggulah sebentar ya sambil baca Quran. Indah itu daripada tak jawab. Ada mahasiswa minta bimbingan tak jawab. Seharian tak jawab. Ini dosa ini. Dosa itu. Harusnya kalau ada kontak-kontak siapapun kirim WA kepada kita berupa apapun, doa misalnya, jangan dicuekin. Tapi kalau dikirim doa, dibaca doanya, jangan hanya amin saja gitu ya. Nah, ini memperbanyak zikir yang mampu menghapus dosa. Man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumi mi'ata marrah hattat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, akan dihapus kesalahan-kesalahannya meskipun seperti buih di lautan. Waktu gitu mah orang berbuat dosa nanti baca tasbih, jangan begitu kalimatnya, itu salah itu. Ini sedang berjuang untuk menghapuskan dosa. Jadi terus kita berzikir dan berzikir. Terus selanjutnya, nah, melakukan perbuatan baik yang bisa dilakukan seperti sholat. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Selanjutnya, jalan untuk memperbaiki diri dari segala dosa, jalan dan mengangkat derajat. Di sini hadis Nabi, silahkan nanti dibaca dan kita baca artinya. Maukah kalian aku perintahkan amalan yang dengannya akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu di saat yang sulit, banyak melangkah menuju masjid, dan menunggu salat setelah salat, itulah ribat perjuangan. Ada berapa? Ada berapa? Disitulah ya, barusan dikatakan ya, menyempurnakan wudhu. Awas, hati-hati, wudhu masih sempurna. Maksudnya wudhu sempurna gimana? Wudhu memakai ilmu. Karena ada orang yang wudhu tanpa ilmu, pokoknya ikut-ikutan orang, gitu dulu ya. Dari kaki dulu baru ke muka terakhir, gimana ini? Nggak pakai ilmu ini.
Atau tangan dulu terus ke kaki, wajahnya lupa, gimana ini? Ikuti ilmu, wudu yang sempurna, wudu yang menggunakan ilmu. Nah, dan terutama menyempurnakan wudu di saat yang sulit. Sulit situasinya, sulit keadaannya. Banyak melangkah menuju masjid. Halo, banyak melangkah menuju. Para kaum laki-laki, jangan di rumah terus, sholatnya ke masjid. Halo, ya, langkahkan kaki untuk mengambil hikmah tuh, walaupun berat rasanya. Dan menunggu salat setelah sholat menunggu sholat lagi. Itulah ribat, itulah perjuangan. Ada berapa? 3. Ya, silakan dihitung nanti ya. Terus selanjutnya dihitung hadirat rahimakumullah. Doa. Kalau sudah doa ini berarti kita baca doa bersama. Allahumma maghfiratuka awsa'u min adh-dhunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min adh-dhunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku, rahmatmu lebih kuharapkan daripada amalan-amalanku. Mungkin para jamaah ada yang sudah biasa, yang belum, mari membiasakan sehingga doa ini menjadi amalan yang kita baca setiap kita menunaikan dan kesempatan. Hadirin jamaah yang berbahagia, mari kita untuk berdoa bersama-sama. Insya Allah semua doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli wa barik wa sallim, amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada minggu yang akan datang.